latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Setelah Gua Tratak dilanda gempa yang amat hebat, Nyai Sorok kebingungan sekali. Dia melompat memeriksa tempat pepujan. Dia tidak percaya ketika melihat sepasang kaki yang membujur dari salah satu lubang Gua Tratak. Sepasang kaki pemuda yang telah melakukan laku prihatin di gua itu. Nyai Sorok dengan kekuatannya berusaha menyeret-nyeret tubuh pemuda itu menuju ke gubuknya, meninggalkan suasana gempa yang maha dahsyat di Gua Tratak. Kau seorang pemuda yang gagah dan tampan. Mengapa kau lakukan semua ini, Ger? Mengapa kau tidak kulonuwun pada nenek? Kalau kau bilang dulu kepadaku, tentu tidak seperti ini jadinya. Seringkali nenek menghadapi orang aneh sepertimu. Berapa puluh orang yang tewas di gua ini karena menginginkan sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Untung nenek segera menyeretmu. Kalau nenek tidak menjenguk ke goa, apa yang akan terjadi padamu, Ger? Kau pemuda tampan. Usiamu masih muda sekali, Ger. Pantas nenek memahami kalau kau ingin mencari sesuatu. Mencari sesuatu yang belum pernah kau dapatkan. Atau kaukah yang dicari kakekmu? Nyai Sorok, apakah kau tidak melihat seorang bocah yang mencari pusaka Kiai Pedang Kangkam di sini? Di sini tidak pernah ada seorang bocah kecuali cucumu dulu itu. Sudah lama sekali kejadiannya. Kau lihat sendiri di sini tidak ada siapa-siapa. Pulanglah sana, percuma kau ke sini. Heran aku memikirkan cucuku. Dia meninggalkan bapak dan ibunya, meninggalkan kakek dan neneknya ke Mataram. Tetapi setelah ku susul ke Mataram, ternyata dia tidak ada. Dia tidak kutemukan. Nyai Sorok membungkuk dan berjongkok di sisi Aji Sukmo. Dia mengamat-amati wajah tampan di depannya yang tidak berdaya. Wajah itu pucat pasi karena lama tidak makan dan minum. Nyai Sorok membelai wajah pemuda itu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Dia amat terharu memperhatikan pemuda itu, tetapi ia belum yakin apakah pemuda yang ditolongnya itu Juki Prada. Apa sebetulnya yang kau inginkan, Ger? Usiamu masih terlalu muda. Kau boleh melakukan laku prihatin, tetapi seharusnya kau memikirkan sebab dan akibatnya. Duduk di Gua Tratak memerlukan banyak persyaratan. Tidak hanya sekedar duduk bersila dan memejamkan mata. Kau perlu mendapatkan pertolonganku, Ger. Kalau tidak ada nenek, lalu apa yang akan terjadi?
Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tidak melakukan apa-apa, Bu. Tidak, Ger. Kau tidak boleh melakukan seperti itu. Seharusnya kau tidak melepaskan pusakamu. Ibu jadi prihatin memikirkanmu. Kau tidak mematuhi nasihat Ibu Kesuma. Kau ini sudah gadis. Kau ini perawan. Tidak boleh berbuat seperti itu. Ibumu malu sekali. Lalu apa yang dikatakan kau laku apabila kau lakukan semua ini? Kesuma tidak melakukan apa-apa, Kanjeng Ibu. Sungguh, Kesuma tidak melakukan apa-apa. Terus terang Ibu tidak suka kau mempermainkan manusia. Ketahuilah, Ger, mereka pun memiliki cita rasa dan hati nurani. Manusia bukanlah seperti kita, Kesuma. Mengapa kau bertindak seperti itu? Kanjeng Ibu, mereka ingin merampas pusakaku. Aku tidak merelakannya. Aku tidak akan menyerahkannya. Tidak, aku tidak akan menyerahkan Sampur Jala Sutra pada siapapun juga. Anakku, Ger Dewi Kusuma, seharusnya kau tidak boleh melakukan seperti itu. Kasihan pemuda itu. Ia bersusah payah. Seandainya kau tidak mengizinkan melepaskan pusakamu itu, seharusnya kau tidak perlu bertindak kasar kepadanya. Kanjeng Ibu marah kepadaku. Kalau begitu, aku akan pergi. Aku akan ikut ayah. Aku akan ikut Kanjeng Romo. Kesuma, kau jangan menuruti hati nuranimu sendiri, anakku. Kalau kau di sini berbuat onar, di dunia pun sama. Kau tidak akan pernah tentram. Dunia Kanjeng Ibu lain dengan dunia Kanjeng Ramamu. Kesuma salah, Ibu. Ibu tidak menyalahkanmu, Kesuma. Tapi caramu itu kurang tepat untuk menghadapi manusia. Kau tidak boleh menyiksa orang-orang seperti pemuda itu. Ia jujur dan memiliki tekad yang mulia. Seharusnya kau mengiringnya dan kau menunjukkan cara yang tepat. Atau... Kanjeng Ibu, maafkan Kesuma. Maafkan Kesuma, Kanjeng Ibu. Kesuma. Atau kau menginginkan pemuda itu? Kanjeng Ibu. Dewi Kusuma, Ger anakku, kau tidak perlu menangis. Kalau kau menginginkan pemuda itu, tentu tidak seperti itu caranya. Kau telah mempermainkannya dengan melepaskan pusaka Nyai Sampur Jala Sutra. Sampur Jala Sutra adalah pusakamu, Ger. Dia adalah pusakamu yang menyatu dengan ragamu. Kalau kau melepas pusaka itu, sama halnya kau membuka seluruh auratmu di hadapan pemuda itu. Kau telah meremasnya habis-habisan. Kanjeng Ibu menyesal sekali kalau kau tergesa-gesa. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, tidakkah Kesuma boleh merasakan apa yang pernah Ibu lakukan dengan Kanjeng Romo? Kesuma, siapa yang melarangmu? Kanjeng Ibu tidak pernah melarangmu. Tetapi caranya, Ger, caranya. Kalau Kanjeng Ibu dulu menginginkan Ramamu punya tata krama. Tapi saat ini, mengapa kau begitu mudah melepaskan apa yang seharusnya kau jaga dengan baik? Kanjeng Ibu, maafkan Kesuma. Maafkan Kesuma, Kanjeng Ibu. Bagaimana Ibu memberi maaf kepadamu, Ger? Kau tidak bersalah pada Kanjeng Ibu, tetapi kau bersalah pada dirimu sendiri, Ger. Maafkanlah diri sendiri. Kanjeng Ibu tidak bisa menguasai dirimu, sebab kaulah yang memiliki semuanya. Kau bisa melakukan apa saja sesuka hatimu, sesuka dengan perasaanmu, dan apa yang kau inginkan, kau boleh lakukan. Tapi satu hal, kau tidak boleh menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Kau tidak boleh mempermainkan makhluk yang bernama manusia. Ingat,
Ingat Yando, jangan mempermainkan pemuda itu lagi. Kasihan dia. Kanjeng Ibu, seandainya Kesuma menyampaikan sesuatu pada Kanjeng Ibu, apakah Kanjeng Ibu tidak marah pada Kesuma? Kesuma anakku, apa yang kau inginkan? Apa, Ger? Katakanlah. Kanjeng Ibu tidak akan marah. Ya, asalkan saja kau tidak mengulangi perbuatanmu itu. Jangan mengulanginya lagi, ya, Ger. Kanjeng Ibu. Katanya kau akan mengatakan sesuatu pada Kanjeng Ibu. Katakanlah apa yang ada di hatimu. Atau kesimpulan ibu tidak salah. Jadi kau mencintai pemuda itu? Kau menginginkannya, Ger? Dewi Kesuma anakku. Kanjeng Ibu. Anakku Ger, Dewi Kesuma. Jadi benar, kau mencintai pemuda itu? Kau menginginkannya, Ger? Kau menginginkan pemuda itu? Ayo, katakanlah. Katakanlah, Ger. Kanjeng Ibu. Dewi Kesuma tidak menjawab pertanyaan ibunya. Sebaliknya ia semakin erat memeluk ibunya sambil terisak-isak dan menangis pilu. Gadis cantik jelita Putri Dewi Jin itu terguncang-guncang tubuhnya. Rambutnya yang panjang terurai jatuh sampai ke lantai. Dia menyembunyikan wajahnya dalam dekapan ibunya. Dewi Jin tidak mampu melakukan apa-apa. Dia terharu sekali menghadapi sikap putrinya. Dan dia teringat pada masa lalunya pada saat dia menjalin cinta kasih dengan Ki Ageng Joyokusumo. Dan bayangan itu pun menyeruak di pelupuk matanya. Kanjeng Ibu. Sudah Langger anakku. Dewi Kesuma, kau tidak perlu menangis. Apabila kau menginginkan pemuda itu, kau bisa melakukannya. Kau bisa dan kau boleh. Tetapi ibu menginginkan agar kau mengikuti tata cara yang ada. Berlakulah yang bijak Kesuma. Sebab kau seorang perawan. Kau sudah dewasa. Kanjeng Ibu tidak marah. Untuk apa Kanjeng Ibu marah? Marah padamu sama saja dengan marah pada diri ibu sendiri. Ibu pun tidak luput dari kesalahan. Hanya saja satu hal yang ibu pesan kepadamu. Kau tidak boleh mempermainkan lagi pemuda itu. Ibu tahu maksudmu. Kau pasti menguji pemuda itu. Tetapi tidak seperti itu caranya Kesuma. Kau menumpahkan Tirto Kamandano. Kau telah menumpahkan air sucinya yang mengawali Jatini Ngaurip. Oh, Kanjeng Ibu, bukankah Kanjeng Ibu? Kau tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, Ger. Kau tidak boleh menyalahkan Sampur Jala Sutra. Sudah kukatakan kepadamu, Ger anakku. Sampur Jala Sutra adalah pribadimu, adalah jiwamu, adalah tubuhmu. Apabila kau melepaskan pusaka itu, sama halnya kau melepaskan kehormatanmu. Anakku, tahukah kau paham dan mengerti apa yang ibu maksudkan? Kesuma. Iya, kau telah kehilangan yang paling berharga di dalam hidupmu.
Tapi kau tidak boleh mengabaikan apa yang telah terjadi, Ger. Kau telah melepaskan Sampur Jala Sutra melilit dan membelit pemuda itu, sehingga menumpahkan Tirto Kamandanu. Kau tahu akibatnya. Kau tahu akibat dari orang yang bersetubuh, Ger, anakku. Kanjeng Ibu. Akibat dari persetubuhan, tentu saja bagi seorang perempuan ia akan mengandung. Kanjeng Ibu. Jika ia sudah mengandung, suatu ketika, maka seorang perempuan akan melahirkan keturunan. Ia akan melahirkan anaknya. Kanjeng Ibu. Semua itu tidak bisa ditentang dan dihalangi, anakku. Karena semua itu berjalan berdasarkan nalurimu. Seperti halnya apa yang pernah ibu alami. Ibu mengerti. Untuk itulah, mengapa selama ini ibumu berhati-hati menjagamu dan ibumu berpesan kepadamu agar kau menjaga dirimu sebaik-baiknya, anakku. Sudahlah, janganlah menangis. Kanjeng Ibu. Kalau Kesuma mengandung, lalu bagaimana, Kanjeng Ibu? Sedangkan Kesuma belum bersuami, Kanjeng Ibu. Semuanya telah terjadi, Ger. Kalau memang pemuda itu jodohmu, maka dia pasti akan tetap mencarimu. Kanjeng Ibu. Dewi Kesuma pun kembali memeluk ibunya erat-erat. Ia semakin tenggelam dalam persembunyian. Tenggelam dalam dekapan ibunya. Dia merasa tak mampu berbuat apa-apa selain terisak dan menangis. Sementara pemuda yang telah dipermainkannya kini dalam asuhan Nyai Sorok. Aji Sukmo beberapa hari lamanya tertidur dan belum siuman. Dan ketika siuman dan dirawat Nyai Sorok sebaik-baiknya, pemuda itu mampu melihat sekelilingnya, sekalipun dia belum mampu menggerakkan seluruh tubuhnya. Hanya bola matanya saja yang berputar-putar memandang ke sekeliling tempat di mana ia berbaring. Hanya bola matanya saja yang bergerak-gerak, masih sedikit mengabur dan berkunang-kunang. Di manakah aku ini? Nyai Sampur Jala Sutra. Naga berkepala 3. Nyai Roro Kidul. Yang Tayu. Kakek. Ger, Ger, gerakanlah bibirmu. Bukalah mulutmu, Ger. Minumlah madu hutan ini agar tubuhmu semakin segar. Kau dengar suara nenek, Kau dengar suara nenek, Ger? Iya. Aku mendengar suaramu. Oh. Aku dengar. Iya. Siapakah kau? Dan di manakah aku ini? Mengapa tempat ini gelap sekali? Gelap, segelap hatiku. Kau tinggal di gubuk nenek. Kau di dalam gubuk, Ger. Di luar, suasana pagi amat cerah. Langit nampak biru dan bening sekali, berhiaskan awan-awan putih. Udaranya pun segar. Angin semilir, sepoi-sepoi. Kalau kau sudah sehat, kau bisa berjalan-jalan di luar gubuk nenek, ya. Tapi tubuhmu masih lemah.
tangan kirimu pun masih mengejang ke aku seperti itu. Kau ada di gubuk nenek, Ger. Di gubuk nenek? Iya, kau ada di gubuk nenek. Kau berbaring di gubuk nenek. Siapakah dirimu? Aku Nyai Sorok. Anggap saja aku ini nenekmu. Lalu kau ini siapa hingga sampai nekat duduk di Goa Tratak tanpa izin nenek? Nenek ini seorang pawang dan sudah bertahun-tahun menunggu Goa Tratak ini. Nenek tidak pernah tahu kapan kau duduk di dalam goa. Kalau tidak terjadi gempa yang dahsyat, tentu saja nenek tidak tahu kalau kau ada di situ. Gempa? Iya. Gempa. Ular naga api berkepala 3. Oh. Coba ulangi sekali lagi. Kau tadi bilang tentang naga berkepala 3, lalu kau sebut Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul, sang permaisuri abadi Raja Mataram. Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul adalah permaisuri Kanjeng Senopati Ingalogo, dan beliau adalah permaisuri abadi raja di Raja Mataram. Kau tidak boleh sembarangan menyebutnya. Lalu kau menyebut kakek, menyebut eyang. Siapa mereka? Kau ini siapa, Ger? Naga berkepala 3. Naga api. Di sini tidak ada naga, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Kalau ada seekor naga, tentu saja nenek sudah mampus dan nenek tidak akan hidup lagi. Oh, kau mimpi buruk tentunya. Kau dikejar naga berkepala 3 ya? Naga berkepala 3. Nyai Roro Kidul, Nek. Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Waduh, naga berkepala 3, Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Nenek tidak tahu apa itu maksudmu, Ger. Apa sebetulnya yang kau inginkan? Kau mencari pusaka? Kau tadi menyebut Nyai Sampur Jala Sutra. Wah, kau ini seharusnya bilang dulu pada nenek. Kau tidak boleh sembarangan. Kau tidak boleh duduk sembarangan di sini tanpa seizinku. Ketahuilah, Ger. Banyak orang yang mati di sini karena melanggar aturan dan tidak mau mendengar nasihat nenek. Nenek juga kagum kepadamu. Kau berani duduk di situ tanpa izin sama nenek hingga kuat menanggung akibatnya. Kau masih bernapas, itu pun untung. Sekarang nenek ingin bertanya. Dengarkanlah baik-baik dan jawablah dengan baik pula. Siapakah dirimu, Ger? Kau ini siapa? Siapa namamu dan dari mana asal-usulmu? Aku tidak siapa-siapa. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku adalah aku. Karena kau tinggal di sini bersama nenek. Kalau kau tidak mau menyebutkan siapa dirimu, bagaimana nenek merawatmu? Ku panggil apa dirimu? Kau mendengar suara nenek? Iya, aku dengar suaramu. Untuk itulah katakanlah, Ger. Siapa namamu? Nenek akan menjaga rahasiamu dan nenek tidak akan menyampaikan siapapun dirimu pada orang lain. Nenek berjanji. Karena selama tinggal di sini, nenek harus memegang teguh apa yang telah menjadi janji prasetya nenek.
bahwa untuk menjadi seorang pawang di sini tidaklah gampang. Nyawa nenek sebagai taruhannya. Untuk itu kau tidak perlu meragukan apa yang nenek inginkan. Ya, ayo katakanlah, Ger, siapa dirimu? Kau benar mau memegang rahasia, Nek? Iya, sudah nenek katakan nyawa nenek yang menjadi taruhan. Nek, sebetulnya aku bukan siapa-siapa. Aku seringkali datang ke sini. Hah? Sering datang ke sini? Iya, Tapi nenek tidak pernah melihatmu, Ger. Nenek tidak pernah menjumpaimu. iya. Barangkali memang nenek tidak tahu. Tetapi aku tahu. Aku tahu siapa nenek. Sudah puluhan orang, bahkan tidak terhitung jumlahnya orang-orang yang hilang di sini. Mereka tidak mau mendengarkan nenek. Mereka nekat mau mengambil Sampur Jala Sutra di sini. Akhirnya hilang dan tewas. Lenyap begitu saja. Nenek pun tidak tahu kemana hilangnya. Karena mereka pun sama, tidak mau menyebutkan jati dirinya. Bahkan mereka sering memalsukan namanya. Nah, nenek harap kau tidak seperti mereka. Kau harus jujur menyebutkan siapa namamu dan dari mana asal-usulmu. Itu saja yang nenek inginkan. Itu kalau kau punya tujuan baik. Tapi kalau kau menyamarkan namamu dan ingkar pada nenek, maka kau pun akan mengikuti mereka. Kau akan lenyap di sini. Nenek jahat sekali. Oh, tidak. Nenek tidak jahat. Nenek menyampaikan kebenaran di sini. Kalau kau tidak jujur, maka kau akan mengikuti jejak mereka. Lenyap tanpa meninggalkan jejak. Untuk itu nenek mohon kau menyebutkan nama aslimu. Jangan kau menyamar lagi. Jangan main-main dengan orang tua seperti nenekmu ini. Sekalipun aku sudah renta dan peot seperti ini, tetapi nenek adalah nyawa Gua Tratak ini. Nenek adalah yang dipercaya penunggu Gua Tratak. Kau tidak boleh main-main, Ger. Nek, kalau memang begitu, aku pun mau jujur kepada nenek. Namaku adalah Aji Sukmo. Tenanglah, tetaplah berbaring, Ger. Tetapi Nek, aku harus kembali ke Gua Tratak. Sadarlah, tubuhmu kan masih lemas, Ger. Kekuatanmu belum pulih, menggerakkan otot-ototmu pun belum bisa. Bagaimana mungkin kau bisa duduk bersila 40 hari 40 malam di Gua Tratak? Seandainya kau berterus terang pada nenek, tentu saja kau bisa mendapatkan pusaka itu. Karena kau memiliki pusaka Kiai Pedang Kangkam. Nenek yakin kaulah yang berhak menerima pusaka Nyai Sampur Jala Sutra. Tapi kau tidak hati-hati. Kau belum memiliki kesabaran. Maafkan saya, Nek. Saya mengabaikanmu. Saya bersalah padamu. Sekali lagi, saya minta maaf. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Sekarang bagaimana kau harus bisa mengembalikan kekuatanmu? Kau harus banyak minum madu hutan. Dan kau harus makan sebanyak-banyaknya. Supaya tubuhmu menjadi kuat. Aku telah membuatkan bubur santan untukmu. Madu hutan akan menguatkan tubuhmu dan akan memberikan kekuatan kembali pada tubuhmu. Kau harus mengikuti nasihat nenek kalau kau ingin mendapatkan pusaka itu. Iya, Nek. Saya berjanji untuk mengikuti nasihat nenek. Nah,
Untuk mengembalikan kekuatan tubuhmu, kau harus izinkan dan relakan nenek mengeluarkan pusaka Kiai Pedang Kangkam dari tubuhmu. Atau kau keluarkan sendiri. Kau tidak boleh menjadi rangkanya untuk sementara waktu. Nenek harus mencabutnya, harus mengeluarkan dari rangkanya agar kau segera pulih. Ya. Tapi Nek, pusaka Kiai Pedang Kangkam tidak boleh disentuh oleh siapapun juga, kecuali diriku sendiri. Aku tidak bisa mengabaikan nasihat Eyang Tayu. Pusaka ini adalah taruhan jiwa dan ragaku. Aku tak mungkin mengizinkan nenek menyentuhnya. Oh, kalau begitu nenek tidak bisa memaksamu. Terserah bagaimana caranya agar kau bisa mengeluarkan pusaka Kiai Pedang Kangkam. Karena nenek tidak mungkin mengobatimu selama kau belum mengeluarkannya. Keluarkanlah dan simpanlah di tempat yang aman agar nenek bisa mengobatimu dengan baik. Aji Sukmo mendengarkan apa yang diinginkan oleh Nyai Sorok. Ketika tubuhnya berangsur-angsur pulih kembali, maka dia berusaha menanggalkan pusaka Kiai Pedang Kangkam yang menjadi satu di tangan kirinya. Pada suatu malam, dia duduk bersila di dalam gubuk itu untuk mengeluarkan pusaka Kiai Pedang Kangkam. Di malam yang hening itu, Aji Sukmo duduk bersila, berusaha menguatkan tubuh dan menguatkan batinnya. Kiai Pedang Kangkam, maafkan aku. Untuk sementara ku tanggalkan dan ku lepaskan dirimu dari orang kamu yang tak berdaya ini. Maafkan aku, karena aku melakukan kesalahan kepadamu hingga membuatmu sengsara. Maafkan aku, Kiai. Bagus, kau telah menengahkannya. Oh, baru kali ini nenek melihat suasana terang benderang yang menyejukkan mata di dalam gubuk mungil nenekmu ini. Maka ruangan gubuk mungil yang gelap gulita itu berubah menjadi terang benderang menyejukkan. Sinar hijau kebiruan itu menerangi tempat Nyai Sorok. Gubuk mungil itu menjadi cerah sekali. Apabila dilihat dalam kegelapan malam, maka di rumah itu nampak bagaikan suasana istana kristal hijau. Dan ketika Nyai Sorok dan Aji Sukmo duduk bersila menghadapi Kiai Pedang Kangkam ada di tengah-tengah mereka, maka mereka tidak menyadari jika ada dua orang yang memperhatikan keadaan rumah itu dari kejauhan. Pak, mengapa di gubuk mungil itu nampak terang benderang? Ada cahaya hijau kebiruan di sana dan bagaikan lampu ajaib. Kau tidak boleh mendekatinya. Ayo pulang. Malam-malam mengganggu orang saja. Jangan dekati rumah penyihir. Lalu, Bapak sendiri bagaimana? Bapak kan keluar. Sunti tidak berani tinggal di rumah sendirian, Pak. Jangan tinggalkan Sunti, Pak. Sunti tidak mau ditinggal sendirian. Kau memang manja sekali. Aku tidak suka mempunyai anak manja. Ayo pulang. Jangan mengikuti bapakmu saja. Ngintil terus. Ayo pulang. Apakah Bapak tidak ingin mengetahui apa yang terjadi di rumah Nyai Sorok itu? Sudahlah. Bapak tadi merunduk-runduk dan mengintipnya. Sekarang mengapa mengajak Sunti pulang? Kau jangan badung, Roro Sunti. Kau ini sudah perawan. Kau tidak boleh pergi malam-malam seperti ini dan ngintil terus pada bapakmu. Ayo pulang. Bapak selalu begitu. Selalu pergi tanpa pamit pada Roro Sunti. Kalau Sunti tinggal seorang diri di rumah, Memang kalau ada benar, apa-apa bagaimana? ketika Kiai Pedang Kangkam Bapak keluar begitu. dari warangkanya Saya tidak dan mau sendirian di ditancapkan rumah. Aji Sukmo di tengah Kalau Sunti ruangan pulang, gubuk Bapak kecil harus itu. pulang. Tidak boleh pergi lagi. Kalau bapakmu tidak boleh pergi, kau akan makan apa? Kau mau makan apa? Bapak jangan marah. Sunti takut kalau Bapak marah. Sunti tidak mau pulang. Kalau Bapak pergi, Sunti takut. Kau ini aleman dan manja sekali, Roro Sunti. Sudahlah, ayo pulang. Ku antarkan kau.
Ki Srenggi lalu menggiring dan menyeret anak gadisnya pulang ke rumahnya. Roro Sunti seperti mau menangis. Dia sungguh kesal menghadapi ayahnya yang selama ini bekerja sebagai perampok, sebagai penjahat yang disegani orang-orang di Trata. Perbuatan Ki Srenggi memang amat jahat, sebab pekerjaannya selalu merugikan orang lain. Dia tidak disenangi oleh tetangga-tetangganya dan masyarakat di seputar Trata. Sementara itu, Nyai Sorok dan Aji Sukmo masih khusyuk duduk bersila di dalam rumah mereka. Dalam gubuk mungil itu, Kiai Pedang Kangkam semakin menampakkan pamor saktinya. Coba sekarang ulurkan tanganmu kepadaku. Ulurkanlah. Nenek mau mengurutnya. Nenek harus memborainya dengan ramuan-ramuan obat yang telah nenek siapkan. Kalau tidak, maka kau tidak akan menjadi rangka yang baik. Nek, maafkan atas kelancangan dan kesalahan saya. Saya melangkahi nenek, sehingga saya mendapat hukuman dari Yang Maha Kuasa. Maafkan saya, Nek. Oh, syukur apabila kau ingat. Tapi sekarang yang lebih penting lagi, bagaimana kau segera sembuh, ya? Kalau sudah sembuh dan kuat kembali, saya boleh mengambilnya, Nek. Untuk sementara waktu, jangan kau pikirkan dulu. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Nah, kalau kau mau bersabar, maka kelak kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan itu. Sesuai dengan tempat, waktu, dan keinginanmu. Jangan memaksakan diri. Kalau kita paksakan, maka ia akan robek. Seperti baju, kalau tidak muat, ya jangan dipakai. Demikian pula dengan dirimu. Kau suka memaksakan diri. Sejak kecil kau memang bandel dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Maafkan saya, Nek. Maafkan saya. Dingin sekali, Nek. Iya, bore ini memang dingin. Kau akan merasakan dinginnya bagaikan berendam dalam air telaga di waktu malam. Dan akan lebih dingin lagi. Akan lebih dingin lagi sampai akhirnya kau sembuh. Dengan cekatan sekali, Nyai Sorok memborehi tangan Aji Sukmo yang nampak membengkak dan mengejang. Lalu dia mengurut sendi-sendi jalan darah pemuda itu. Ajaib sekali, dengan keterampilan ujung-ujung jemari Nyai Sorok. Dengan seketika, tangan Aji Sukmo menjadi lemas dan mudah digerak-gerakan. Jangan terburu-buru. Kalau kita percaya, maka kita bisa. Kita adalah tangan panjang dari Yang Maha Kuasa, Aji Sukmo. Nenek tidak bisa menjanjikan apa-apa kepadamu tentang kesembuhan itu. Tapi hanya Yang Maha Kuasa. Nenek ini mungkin hanya jari kelingkingnya saja. Kau bisa sembuh hanya karena kemurahannya saja. Tapi kau tidak boleh gegabah, karena kau telah menjadi rangka dari pusaka ini. Dalam waktu yang belum ditentukan, kau tidak boleh kembali ke Gua Trata, ya? Kau dengar itu, Sukmo? Iya, Nek. Saya dengar, Nek. Saya akan patuh kepadamu, Nek. Kalau kau tidak mematuhi nasihat nenek, maka jangan menyesal apabila kau tidak bisa menjalankan amanat gurumu. Ki Tayu itu teman baikku. Ki Wulung pun teman baikku. Ki Prada juga tetanggaku. Ki Kuno, aku juga kenal baik. Semuanya aku kenal dengan baik. Iya, Nek. Maafkan saya. Selama kau ada di Tratak ini, selama kau ada dalam asuhanku, kau tidak boleh mengumbar keinginan dan kemauanmu. Iya, Nek. Kau boleh makan, kau boleh tidur, kau boleh minum, kau boleh melakukan apa saja di sini dengan alam ini. Kau tidak boleh merusak,
Kau tidak boleh melakukan keburukan-keburukan di sini. Sampai akhirnya tiba waktunya kau mengambil Kiai Pedang Kangkam ini dan menyambut kehadiran jodohnya, Nyai Sampur Jalasutra di Gua Tratak. Ingatlah itu. Iya, Nek. Saya menuruti apa yang kau inginkan. Sekarang biarkanlah pusaka ini menancap di sini. Takkan ada yang mengambilnya. Kau boleh mandi di sendang sana. Mandilah di air pancuran. Setelah mandi, segeralah kembali. Ayo cepat. Jangan sampai terdengar ayam jantan berkokok. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.